pedagang di pusat perbelanjaan. Razia penertiban barang impor. ITC Mangga 2 Jakarta Utara panik. Razia barang impor, tepat sasaran atau enggak nih? Belakangan lagi heboh banget mengenai razia barang impor ya. Dimana banyak seller yang ketakutan, dimana akhirnya tuh harus tutup toko, baik pedagang offline maupun online. Mereka liburin tokonya atau mungkin nggak berani ngeluarin stok produknya atau mungkin nggak berani nge-packing karena takut kena razia hal-hal seperti ini. Karena udah banyak isu yang beredar mengenai razia import ini, teman-teman. Loh, kalau nggak salah, kenapa takut? Lagian kan cuma reseller, bukan barang import. Yah, YTTA aja, teman-teman ya. Yang tahu-tahu aja. Dimana, ya, gue juga nggak bisa sebutin di sini, teman-teman ya. Ini udah menjadi zona yang agak berat untuk dijelaskan ya, teman-teman ya. Kenapa barang-barang yang maksud gue pedagang-pedagang yang padahal reseller atau mungkin udah tangan keberapa, nggak tahu lah, tangan kelima, tangan ketujuh, tapi mereka tetap takut, padahal ya sebenarnya ada hal lain, teman-teman. Jakartakompas.com, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia meminta pemerintah untuk memberikan edukasi kepada para pedagang terkait barang impor ilegal, bukan malah menakut-nakuti. Hal itu berkaitan dengan ramainya isu razia barang impor ilegal yang akan dilakukan petugas di ITC Mangga 2 dan Pasar Tanah Abang. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Abdullah Mansuri mengatakan, isu ini mencuat setelah Kementerian Perdagangan menyatakan sikap untuk memberantas barang impor ilegal. Katanya sih razia barang impor ini untuk menjaga itu pedagang-pedagang kecil atau UMKM kecil atau pedagang-pedagang yang masih memulai atau merintis supaya lebih aman akan hal-hal seperti ini dan supaya tokonya nggak sepi. Kira-kira bener gak nih? Oke guys, gue akan bahas mengenai pembahasan ini mengenai razia impor dan menurut sudut pandang gue dan juga apa yang udah gue lihat secara market, secara real, teman-teman ya. Gue akan bahas secara real mungkin. Intinya gue netral, gue nggak bela siapa-siapa. Gue akan menyampaikan dari sudut pandang gue, Rio Gandhi, dan sudut pandang gue sebagai seller online. Ingat, gue menyuarakan sebagai seller online dan banyak teman-teman gue dan banyak pedagang-pedagang online juga yang udah DM gue. Jadi, ya gue bisa menyampaikan hal inilah. Kalau nggak salah ada beberapa poin yang udah gue sampaikan di video ini juga. Sebenarnya yang harus diberantas adalah seller-seller yang berkedok sebagai warga lokal dan membuka toko di online atau di offline. Namun sebenarnya mereka itu membuat pengusaha atau UMKM di Indonesia itu menjadi sulit untuk jualan. Kenapa? Namanya juga warga lokal sana. Pasti mereka lebih kenal dan channel mereka jauh lebih luas. Jadi barang import yang dijual sudah pasti lebih murah, kuantiti lebih besar, dan mereka rela mendapatkan margin kecil untuk jualan di Indonesia. Karena bagi mereka, Indonesia sendiri merupakan pasar yang gurih. Jadi menurut gue ini agak salah langkah ya. Karena menurut gue yang harus diberantas dan harus dicek itu adalah warga yang bukan warga lokal. Warga lokal yang berkedok sebagai warga lokal. Ya sebenarnya banyak orang-orang di luar sana yang buka toko di sini, bahkan tinggal di sini, dan memperkerjakan warga-warga lokal, dan buka toko online berkedok sebagai warga lokal, padahal dia bukan warga Indonesia, dan mereka lah yang impor. Again, yang tadi gue bilang, channel dia masih udah jauh lebih luas, kuantiti yang didapatkan juga jauh lebih gede, marginnya juga dia berani tipis, mungkin setipis tisu, dan juga ya kita agak berat lah lawan mereka. Ya namanya mereka warga lokal sana, tapi jualan di sini, ya agak berat. Pasar Indonesia tidak baik-baik saja. Sejujurnya untuk pasar online, dan gue bahasnya mengenai online aja, karena menurut gue ini yang lebih gue kuasai. Sebenarnya pasar online itu baik-baik saja. Bahkan cenderung naik terus, teman-teman. Makin banyak orang yang demen belanja online, makin banyak pembeli-pembeli baru atau customer-customer baru, dan makin banyak menumbuhkan seller-seller baru juga. Jadi menurut gua, ya market baik-baik saja. Cuman emang marketnya ke toko mereka. Ke toko yang memang toko-toko bukan toko lokal. Kayak gitu. Market baik-baik saja, bahkan market bertumbuh. Tapi marketnya ke sana, bukan ke warga lokal. Jadi pembeli online itu luar biasa banyak. Cuman memang market tertuju kepada toko-toko online yang berkedok sebagai toko lokal. Jadi bukan warga Indonesia yang belanja ke orang Indonesia, tapi warga Indonesia belanja ke toko online yang berkedok sebagai toko lokal. Yang dimana sebenarnya ownernya itu orang luar negeri. Jakarta Berita1.com. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengkritik langkah pemerintah yang melakukan razia barang impor ilegal kepada para pedagang di pusat perbelanjaan. Hal tersebut menurut Hotman tidak memiliki dasar hukum karena sudah milik perorangan. Menurutnya yang harus dirazia adalah importirnya. Pernyataan ini disampaikan Hotman menyusul viralnya video yang menarasikan pedagang di ITC Mangga 2 panik dan langsung menutup tokonya karena ada razia barang impor. Kata Hotman Paris di Instagram, barang impor dirazia di ITC Mangga 2, gue bingung sebagai ahli hukum, dasar hukumnya apa ya? Kan barang itu sudah menjadi milik perorangan di toko, bukan barang dari orang yang mengimpor. Apakah cara ilegal atau tidak?
itu sudah tidak relevan karena barang itu sudah beralih ke pihak ketiga. Nah, di poin ini menurut gua ada setuju dengan Hotman Paris karena justru udah entah ke tangan keberapa, teman-teman. Jadi orang-orang yang menjual barang impor, sebenarnya mereka adalah reseller yang sebenarnya udah nggak tahu tangan keberapa, mungkin udah tangan ke-5, tangan ke-7, tapi kebetulan mungkin ya mereka ada traffic, mereka ada penjualan, atau mungkin mereka baru mencoba untuk jualan. Tapi mereka jadi takut, sedangkan mereka keluar duit. Dan keluar duitnya juga bukan mereka yang impor kok, mereka juga nggak kuat karena ya modal terbatas, juga masih ngetes-ngetes market, ngetes-ngetes produk, jadinya makanya ya ada kenalan importer atau mungkin beli dari yang orang lokal juga yang kebetulan dia reseller juga, malah jadi ketakutan, nggak berani jual, jadi harusnya tutup. Kenapa tidak menjual barang lokal? Gue pribadi jualan, itu kebanyakan barang lokal. Memang dulu gue ada sempat jual barang impor, tapi sekarang udah, ya kebanyakan hampir semua produk gue itu udah banyak barang lokal lah, teman-teman. Dan gue percaya banget, banyak banget seller itu yang masih jualan barang lokal, bahkan memberanikan diri untuk bikin brand sendiri atau produksi sendiri, dan itu gokil banget. Tapi banyak juga nih teman-teman dari kita yang masih kebingungan atau mungkin tidak mendapatkan channel. Jadinya ya mereka akhirnya beli grosir dari importir atau mungkin beli grosir dari seller juga yang kebetulan seller tersebut juga ada channel importir. Intinya market udah bener-bener terbagi, teman-teman. Namun yang gue tahu kebanyakan memang ya orang Indo kebanyakan mereka tuh barangnya bukan produksi sendiri atau mungkin bukan impor sendiri juga, mereka kebanyakan reseller malahan. Tapi menurut gua menjual barang impor juga tidak salah kok. Dan gua rasa kebanyakan seller yang jualan barang impor juga kebanyakan asli lokal Indonesia, kebanyakan mereka reseller bukan impor sendiri. Tapi sejujurnya gua tuh juga ada keluh kesah dan banyak seller yang kasih tau gue juga kenapa mereka kurang tertarik untuk menjual barang lokal. Jangan salah teman-teman, di sini gue membantu menyuarakan juga teman-teman ke teman-teman seller yang kasih tau ke gue juga, yang curhat ke gue, dan gue juga ada keluh kesah juga bahwa sebenarnya seller di Indonesia itu mau banget jualan barang lokal. Percaya teman-teman, bener-bener kita semua tuh pengen jualan barang lokal. Bahkan bisa dibilang kalau jual barang lokal itu jauh lebih enak karena ya banyak hal dan banyak benefitnya lah. Makanya di sini gue pengen jelaskan. Seller justru banyak yang mau jual barang lokal karena lebih aman, kita kenal, dan juga lebih enak stok produknya. Nggak perlu nunggu barang datang sampai berbulan-bulan. Cuma memang ada beberapa poin penting harus gue sampaikan. Pabrik lokal tidak selalu support. Mereka biasanya meminta kuantiti yang besar tapi nggak bisa kasih best price juga. Yang kedua, pabrik lokal sulit untuk dijangkau. Kurangnya akses untuk menghubungi mereka. Dan sekalinya bisa menghubungi, mereka terkesan judes atau sombong. Yang ketiga, pabrik lokal juga sekarang jualan di online sendiri. Sehingga kita juga tidak bisa menang melawan mereka. Toh mereka juga jadi ikut jualan di online kok. Dan yang keempat, suka gonta-ganti kualitas barang sembarangan atau tidak memproduksi barang tersebut lagi tanpa pemberitahuan. Tapi di sini jelas gue mengatakan bahwa tidak semua ya teman-teman ya. Gue tahu kok masih banyak pabrik-pabrik lokal yang baik dan fair. Karena sampai sekarang klien-klien gue pun masih banyak kok yang ngambil barang dari pabrik lokal. Gue pun ngambil dari pabrik lokal. Masih banyak yang baik dan cengli lah, masih oke lah untuk diajak kerjasama dan barangnya juga enak untuk dijual dan sebagainya. Ada yang baik, banyak juga teman. Banyak juga yang nggak bener teman-teman. Kayak tadi aja, udah sulit dijangkau, sekalinya dihubungi, sombong, terus minta kontennya gede-gede, terus nggak bisa kasih best price juga, jadi kayak aneh lah. Udah gitu ada yang jualan sendiri kan juga kayak, ini kenapa sih pabrik-pabrik pada kayak begini, atau mungkin tangan-tangan pertama atau distributor pada begini, gue juga heran deh. Jadi tidak semua ya untuk pabrik lokal seperti itu. Nah, seperti yang gue sebutkan, makanya seller lebih memilih untuk impor produk karena merasa lebih dilayani, menerima pembelian sedikit, kualitas barang lebih bagus, dan juga support seller kecil. Ya, jadi menurut kalian gimana? Karena dengan adanya kejadian ini, malah gue kasihan banget dengan pedagang kecil atau UMKM, yang dimana mereka udah kesulitan cari produk, sekalinya udah berhasil menjual produk, walaupun produk impor, malah takut akan hal ini. Sedangkan mau kerjasama dengan orang lokal, tapi ya begitulah. Tapi menurut kalian gimana mengenai razia impor ini? Apakah benar yang dirazia atau mungkin salah target, teman-teman? Kalian boleh tulis di kolom komentar menurut kalian pendapat kalian gimana. Dan apakah kalian setuju dengan statement gue yang tadi? Atau kalian bisa cek-cek gue tuh di berita-berita di Google juga udah banyak mengenai kenapa warga Indonesia itu nggak jual barang lokal. Atau kenapa lebih memilih barang impor. Dan juga apa yang terjadi kayak barang-barang lokal ini sebenarnya pabrik-pabriknya kayak gimana sih? Kalian juga boleh tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Silahkan open diskusi, tidak perlu hate speech. Karena kita semua diskusi, kita semua adalah seller. Jadi ya normal-normal aja lah, kayak ajak diskusi ngobrol biasa aja teman-teman.
Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Semoga kalian mendapatkan insight baru, experience baru, dan semoga kalian jualannya lancar-lancar dan sukses terus untuk kalian semua. Dan gue ucapkan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Silahkan nonton-nonton video-video gue yang lain karena gue udah banyak bahas mengenai tips jualan online dan caranya sukses berbisnis online atau berbisnis digital. Rio Gandhi, peace out.